Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusum dengan NIM 2001914 dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan memaparkan mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, makna ibadah. Ibadah menurut bahasa diambil dari kata ta'abud, yang berarti menundukkan dan mematuhi. Ibadah juga bermakna taat atau al-to'ah, tunduk atau al-kudu, dan pengabdian atau al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda, yang berarti menghamba. Menurut istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Maka dari itu, makna ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menumbuhkan kesadaran diri bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Lalu ada klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah khossah dan ibadah ammah. Ibadah khossah atau ibadah mahdah, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksananya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ammah atau umum, yaitu sebuah perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Lalu ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah yaitu untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Allah saat menciptakan kita dan dilahirkan ke dunia pasti memiliki tujuan. Adapun salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Lalu ada syarat diterimanya ibadah. Agar suatu ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beberapa hal berikut ini sangat penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Kesahan suatu amal. Artinya amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. 2. Keikhlasan seorang hamba. Artinya melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Artinya berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. 4. Ittiba, yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah, yang artinya pesan moral yang terkandung di dalam ibadah diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada prinsip ibadah. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah yaitu 1. Hub atau cinta, 2. Khauf atau takut, 3. Roja atau harapan. Yang pertama, hub atau cinta. Ibadah yang ideal adalah ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya. Kita harus selalu berusaha meningkatkan amal ibadah dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu, hingga menjadi sempurna seperti yang dilakukan oleh panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa khauf akan muncul apabila, pertama, bila seorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya. Kedua, pembenarannya akan adanya ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Dan yang ketiga, ia mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam, yaitu khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. Lalu khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah kepada selain Allah. Lalu khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban, atau melakukan yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Lalu khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut tenggelam, takut musuh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, khauf wam, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya, atau ada penyebabnya tetapi ringan. Lalu yang ketiga, roja atau harapan. Roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita.
Roja menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Roja atau harapan tidaklah menjadikan pelakunya terpuji kecuali bila disertai amalan. Roja akan mengantarkan seorang mukmin untuk selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dengan roja juga seorang mukmin akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan karena adanya pengharapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.